Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan pada kuliah teori membangun masyarakat tanggap bencana. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan memberikan materi. Sudah saya share screen. Nah, oke. Membangun masyarakat tanggap bencana ini disusun oleh Ibu Lili Kurniawati dari tim MDMC yang saya akan menyampaikan kepada kalian semua. Nah, kenapa sih kita harus membangun masyarakat tanggap bencana? Yang pertama, nah, ini akan ada pertanyaan, siapa kita bila hari ini bencana gempa dan tsunami melanda? Kita siap atau tidak? Nah, di situ kenapa kok kita harus ada membangun masyarakat tanggap bencana? Karena letak geografis kita, yaitu Indonesia ini bisa dilihat. Di sini, wilayah Indonesia terbentuk dari pertemuan 4 lempeng tektonik di dunia dan berupa kepulauan yang rentan terhadap hidrometeorologi dan perubahan iklim. Ini dasarnya kenapa kok kita harus membangun masyarakat itu tanggap bencana. Nah, kemudian lebih dari 53.000 desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana di Indonesia. Desa rawan bencana sumbernya dari Inaris BNPB itu ini ada 45.000 sekian, kemudian ini gempa bumi, tsunami yang rawan itu sekian, 5.000 sekian, gunung berapi yang rawan itu 2.000 sekian, tanah longsor itu yang rawan daerahnya 34.000 sekian, kemudian terkait dengan kebakaran hutan yang rawan itu ada 37.000 desa lebih, kemudian kekeringan itu ada 41.000 desa yang beresiko, kemudian juga banjir itu ada 47.000 sekian yang memiliki resiko terkena bencana alam di Indonesia berdasarkan sumber dari BNPB. Nah, ini yang menjadi global topik pada saat ini. Nih, dari Highgone Framework for Action 2005 sampai 2015, reformasi kebijakan menjadi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 sampai 2030. Nah, di sini Indonesia itu bisa dilihat tadi dari background-backgroundnya bahwa Indonesia itu memiliki resiko bencana alam yang sangat besar dan itu beresiko pada banyak sekali desa yang ada di Indonesia. Bahkan bencana alam di Indonesia itu jumlah kejadian dan korbannya ada pada tahun 2018. Korban yang meninggal itu ada sekitar 4.814 jiwa. Sedangkan jumlah kejadian bencana alam pada tahun 2018 itu sekitar 2.572. Nah, di sini data empirik ada 7 lokasi korban bencana. Yang pertama itu di rumah, sekolah, puskesmas, pasar, rumah ibadah, kantor, dan sarana vital. Sarana vital itu yang di situ tuh banyak orangnya. Seperti itu, sarana-sarana vital yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, ini semua dari data ini, kemudian ada dari Higio Framework menjadi Sendai Framework, kemudian diturunkan pada RPJMN 2015 sampai 2019, penurunan indeks risiko bencana, upaya penurunan risiko bencana pada level kabupaten atau kota. Nah, di sini ada perlu strategi baru nih, tidak bisa seperti yang dulu. Yang dulu itu hanya
menyampaikan, kemudian mengevakuasi itu sudah tidak bisa. Karena apa? Bencana itu tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Dan kita belajar dari sejarah terkait dengan tsunami, gempa di Jogja, itu banyak sekali masyarakat yang memang belum memiliki ketahanan terkait dengan bencana. Sehingga banyak sekali korban, banyak sekali penderitaan fisik dan psikologis yang dialami oleh korban. Nah, di sini Rajib Shaw 2012 menyatakan bahwa menurut sebuah survei yang dilakukan oleh pemerintah Kobe City, 97% dari orang-orang yang diselamatkan dari gempa bumi, Hansin Awaji menjawab bahwa mereka diselamatkan oleh anggota keluarga mereka atau tetangga atau menyelamatkan diri. Sementara petugas penyelamat mengalami kesulitan untuk menjangkau mereka. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Rajib Shaw ini menjelaskan bahwa tangga bencana itu harus ditanamkan kepada setiap anggota masyarakat. Karena ketika terjadinya bencana, petugas itu tidak bisa langsung mengevakuasi. Yang bisa mengevakuasi ya tadi yang disebutkan, keluarga, tetangga, atau bahkan diri sendiri. Kemudian, apa sih yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang dimiliki masyarakat? Itu adalah tolak ukur bagaimana kita akan membangun masyarakat tanggap bencana. Nah, di sini people center and act to act. Jadi kita berbasis pada orang yang akan mengawali, yang akan mengakhiri, yang akan mengeksekusi itu adalah masyarakat. Nah, apa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan salah satunya informasi, kemudian knowledge, support, involvement atau participation, training and simulation. Nah, di sini kita harus mengevaluasi dulu. Mereka apa? Mereka punya apa? Apakah punya knowledge? Apakah punya support system yang bagus? Apakah partisipasinya bagus? Nah, itu kita harus cek dulu. Setelah itu baru kita bisa menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat itu untuk membangun suatu masyarakat tanggap bencana. Nah, di sini pemberdayaan kita bersenter di tengah, ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana, desa tangguh bencana. Nah, tadi beberapa dasar-dasar kenapa sih kita harus membangun masyarakat tanggap bencana. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana suatu sistem itu dibangun. Masyarakat tanggap bencana itu bisa terwujud apabila ada pemberdayaan lembaga usaha, ada pemberdayaan relawan, ada pemberdayaan media, ada pemberdayaan pakar kebencanaan, yaitu dari akademisi. Nah, semua itu harus ada penguatan di forum PRB daerah. Kemudian, tidak bisa suatu masyarakat tanggap bencana itu hanya disupport dari satu sistem. Hanya relawannya saja. Tetapi di situ tidak ada amal usaha yang mensupport lah. Kalau misalnya kita mau membangun masyarakat tanggap bencana, itu pasti kan butuh dana. Dana selain dari masyarakat, kita juga harus mengakomodir dari pemberdayaan lembaga usaha. Selain itu, kita juga butuh nih pemberdayaan dari media massa. Yaitu bagaimana sih karena mereka memiliki akses-akses terkait dengan informasi atau literasi bencana. Kemudian, tanpa akademisi juga nggak akan bisa. Masyarakat hanya, ayo kita harus belajar ABC, tetapi dari akademisi juga memiliki peran serta. Bagaimana sih itu bisa sampai masyarakat itu bisa selain dari sikap, dari pengetahuan dulu, sikapnya baru perilakunya. Itu juga harus kita melibatkan akademisi karena mereka memiliki metode-metode yang mungkin bisa mudah diterima masyarakat dan bisa untuk memudahkan memahami kenapa sih kita harus membangun desa tangguh bencana berawal dari masyarakat tanggap bencana.
Nah, kemudian dari semua itu tadi, dari background-nya, kemudian kita juga menyampaikan terkait bagaimana masyarakat itu memiliki tanggap bencana. Nah, sebelum masyarakat itu tanggap bencana, yang kita harus melakukan pemberdayaan dulu itu harus di keluarga terlebih dahulu. Kenapa? Karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Masyarakat dibentuk dari suatu keluarga. Dari 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya, keluarga akhirnya menjadilah suatu masyarakat. Nah, di sini akan ada pertanyaan, mengapa keluarga itu harus tangguh bencana? Nah, ini ada beberapa literasinya. Tahun 2018, Indonesia merupakan negara dengan jumlah korban terbanyak dari bencana, yaitu lebih dari 6.000 sekian yang meninggal. Masyarakat menjadi korban dan pihak paling menderita. Perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam administrasi terkecil, yaitu desa. Dalam Destana terdapat 7 objek yang harus diperkuat ketangguhannya. Salah satunya adalah pemukiman yang melibatkan suatu keluarga. Perlunya keluarga tangguh bencana untuk mengurangi korban akibat suatu bencana dari keluarga. Jadi, tadi seperti saya sampaikan, bahwa masyarakat itu dibentuk dari suatu keluarga, bagian terkecil yaitu keluarga. Nah, di sini Destana desa tangguh bencana itu harus ada 7 komponen untuk membentuknya, yaitu yang pertama objek pemukiman, yaitu berupa keluarga tangguh bencana. Objek pasar, pasar tangguh bencana. Objek rumah ibadah tangguh bencana. Objek vital seperti bandara, terminal, pariwisata, hotel. Objek perkantoran, objek kesehatan, objek sarana pendidikan. 7 Destana tadi, 7 objek Destana tadi yang harus diperkuat ketangguhannya. Karena apa? Karena di situ banyak sekali orang yang akan melakukan kegiatan di objek tersebut. Kemudian, nih, tadi Destana bisa terbentuk jika ada 7 objek yang sudah memiliki ketangguhan. Salah satunya yaitu keluarga tangguh bencana. Dan pembentukan keluarga tangguh bencana atau katana. Nah, jangan terus katana itu terus kita mindsetnya adalah mobil katana, beda. Ini katana adalah keluarga tangguh bencana. Nah, di sini apa sih yang harus dibangun di keluarga tersebut? Yang pertama yaitu pengetahuannya, kesadarannya, budayanya, dan tangguh bencananya baru bisa terbentuk. Yang pertama, berpengetahuan. Keluarga harus diberikan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana, serta cara menghindari dan mencegahnya. 2, sadar, menyadari bahwa tinggal di rawan bencana dan perlu menyesuaikan seperti membangun rumah tahan gempa. Contoh kesadaran ini yang harus dibangun. Contohnya banyak dulu, pada tahun berapa? 2000-an, 2013-an atau apa yang gunung meletus itu, Gunung Merapi meletus itu kan karena tidak adanya kesadaran sehingga banyak korban jiwa. Seperti yang kemarin bahwa ini loh juru kuncinya itu belum mengizakan untuk turun. Akhirnya terjadilah korban yang sangat banyak pada saat itu. Nah, di sini harus ada kesadaran menyadari bahwa mereka itu tinggal di tempat yang rawan bencana. Jadi harus persiapan. Contoh persiapan misalnya kalau yang di rawan gempa ya kita harus strukturnya yang bagus, struktur pembangunan rumahnya. Yang kedua, misalnya nih di daerah yang rawan gunung meletus, berarti kita harus persiapan. Persiapannya apa? Contoh nih, barang-barang berharga itu harusnya sudah di-scan atau sudah dikumpulkan atau disimpan di tempat yang mungkin itu bukan di rumah. Sekarang banyak sekali bank yang memberikan alternatif itu. Tapi kalau tidak bisa untuk menitipkan barang yang berharga di bank, bisa dengan di-scan, kemudian dititipkan di Google Drive. Itu juga suatu
membentuk kesadaran itu. Kemudian berbudaya, berperilaku selaras dengan prinsip pengurangan resiko bencana seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam dan merawat pohon dan lain sebagainya. Itu ada budaya. Banyak banjir karena apa? Banyak pohon yang ditebangi, banyak sampah yang dibuat di sungai dan lain sebagainya. Bahkan pengalaman saya pribadi, punya saya itu bukan daerah yang rawan banjir, tapi pernah mengalami banjir. Bahkan sampai rumah itu hampir setengah meter masuk ke dalam rumah. Itu karena apa? Setelah ditelisik, banyak sekali sampah yang dibuat di sungai. Kemudian sekarang sungai-sungai itu atasnya sudah banyak yang didak. Tahu didak ya? Jadi untuk apa itu kalau toko itu loh. Nah, itu kan juga apa ya? Salah satu juga resiko kalau kita tidak menjaga kebersihan. Nah, lanjut. Kemudian yang keempat adalah tangguh bencana. Selalu siap siaga menghadapi bencana, mampu menghindari dan cepat pulih dari dampak bencana. Ini yang sangat kita harapkan. Tsunami, gempa itu baru bisa karena saya mengalami gempa ya. Gempa 2016 itu gempa 2006 itu pemulihan psikologis, pemulihan ekonomi itu berjalan sangat lama. Sangat lama itu. Dulu baru bisa pulih, benar-benar pulih itu hampir sekitar 2 tahun. Nah, beda ketika kita melihat negara yang memang sudah tanggap bencana seperti Jepang. Itu benar-benar dia pulihnya cepat sekali. Walaupun dia itu ada di rawan bencana, tapi mereka bisa survive. Dan bisa dilihat dulu pernah viral terkait dengan Jepang itu mengalami banjir, tetapi airnya itu benar-benar jernih, tidak seperti Indonesia. Nah, itu karena apa? Mereka sudah sejak lama melakukan menyadarkan terkait dengan tanggap bencana itu tadi, karena memang Jepang adalah banyak resiko kebencanaannya. Nah, di sini keluarga tangguh bencana ya. Ini ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu menyusun terkait dengan modul, aplikasi, penyuluhan terhadap keluarga. Di sini ada 3 pilar. Pilar pertama, juragan champion, yaitu tokoh, penggiat, alumni ekspedisi, tokoh relawan, tokoh agama, budayawan, musisi, dan lain sebagainya. Pilar kedua, juragan pusat, ASN, mitra lembaga, perguruan tinggi, mitra media. Pilar 3, juragan daerah, ASN provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, forum PRB daerah. Nah, di sini modul Katana itu berisi terkait dengan pengenalan resiko bencana, pengenalan rumah aman bencana, pengenalan rencana siaga keluarga, pengenalan peringatan dini bencana, modul evaluasi. Nah, yang modul yang pertama, besok kalau misalnya ini kalian ingin memberdayakan masyarakat, modul kan kita bisa meng-create sendiri, yang penting modul itu berisi ini tadi yang akan saya sampaikan. Modul yang pertama, pengenalan resiko bencana. Setiap anggota keluarga perlu mengetahui resiko bencana yang berpotensi terjadi di lingkungannya. Tindakan tidak hanya resiko bencana di rumah, namun juga lingkungan, aktivitas sehari-hari, tiap-tiap anggota keluarga, baik aktivitas rutin ataupun aktivitas kontemporer seperti liburan, kunjungan keluarga, dan sebagainya. Jadi dikenalkan di situ. Ini loh, kalau ketika kalian itu ada di rumah, ada bencana, resiko ada bencana, gimana menanggulanginya? Ketika ada di pasar, bagaimana kita cara untuk survive-nya? Dan lain sebagainya. Itu adalah modul pertama. Nah, kemudian ada di sini itu aplikasi Inaris Personal. Adalah aplikasi Android dan iOS yang menampilkan tingkat resiko bencana sekaligus saran untuk mitigasi baik pada fase sebelum, saat, maupun pasca bencana. Inaris Personal penting dimiliki semua orang sebagai upaya mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi bencana. Jadi kalian bisa nih download
di aplikasi ini dari MDMC. Kalian ketika nanti mau menggerakkan masyarakat, kalian juga bisa belajar di sini yang lebih dalam, karena Bu Erna hanya menyampaikan teori ya, secara teori. Aplikasinya nanti bisa dilihat di sini, di aplikasi ini, atau juga bisa dilihat di web MDMC. Modul kedua, pengenalan rumah aman bencana. Setiap anggota keluarga perlu mengetahui dan memperkuat struktur bangunan rumahnya. Tidak hanya struktur bangunan rumah, namun juga infrastruktur rumah, fasilitas dan perabotan yang ada di dalam rumah. Nah, ketika kita melakukan pemberdayaan ini, jangan terus yang tidak sesuai strukturnya harus diubah, enggak juga. Tetapi kalau memang sudah ada, berarti kita harus memberikan alternatif untuk tanggap bencana dari sisi yang lain. Misal dari sisi perabotannya. Jangan terus suruh diubah ya uangnya siapa. Nih, contohnya ini. Ayo kenali bahaya resiko di rumah. Listrik, barang yang menggantung, lemari, kompor, ini adalah bahaya dan resiko yang ada di rumah yang bisa menyebabkan bencana. Nah, kemudian temukan sebanyak-banyaknya. Selain ini apalagi ayo? Nih. Kemudian tangga, itu juga beresiko. Kemudian ini yang menggantung ini, nah, itu juga beresiko. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian rencana siaga keluarga ini ada di modul ketiga. Setiap keluarga yang berada di daerah rawan bencana perlu merencanakan bagaimana evakuasi keluarga dilakukan jika bencana terjadi. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan aktivitas harian tiap-tiap anggota keluarga. Jadi rencana siaga antara keluarga yang satu dengan yang lain akan berbeda. Contoh, pengantar rencana siaga keluarga. Rencana kesiapsiagaan keluarga adalah perencanaan yang dibuat oleh keluarga untuk siap dalam kondisi darurat, baik di dalam maupun di luar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana kesiapsiagaan keluarga adalah: 1. Mengetahui ancaman bencana yang dapat terjadi di sekitar. 2. Mengetahui cara melindungi diri. 3. Mengenali bagian dari dalam rumah yang dapat dijadikan sebagai perlindungan. 4. Menghindari bagian di dalam rumah yang beresiko membahayakan. 5. Mengetahui jalur evakuasi. 6. Mengetahui titik kumpul. 7. Mengetahui perlengkapan standar keadaan darurat bencana untuk keluarga. 8. Mencatat nomor telepon setiap anggota keluarga. 9. Mencatat nomor telepon penting terkait aktivitas setiap anggota keluarga. 10, 11, dan 12 nanti bisa dibaca. Nah, kemudian yang keempat, modul yang keempat yaitu peringatan dini bencana. Setiap keluarga yang berada di daerah rawan bencana perlu memastikan diri memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menerima informasi peringatan dini. Kesiapsiagaan, banyak upaya kesiapsiagaan yang bermanfaat dalam berbagai situasi bencana ada sebagai berikut. 1-6, silakan nanti dibaca. Kemudian evakuasi mandiri, modul kelima. Setiap anggota keluarga dapat melakukan simulasi evakuasi secara mandiri. Beberapa prinsip penting penyusunan strategi evaluasi yaitu 1. Kecepatan, keamanan, menghindari ancaman. 2. Jumlah anggota keluarga yang akan dievakuasi serta jenis harta benda yang akan dibawa. Ini tadi yang saya sampaikan. Ketika kita berada di daerah rawan bencana, kita harus tahu surat-surat atau barang-barang berharga yang itu harus diselamatkan ketika terjadi bencana. Yang ketiga, ketersediaan alat angkut, peralatan, dan operatornya. Contoh, ada mobil, tapi nggak bisa nyetir. Itu harus difikirkan. Apakah dalam keluarga itu hanya bapaknya saja yang harus latihan untuk mengendarai mobil, atau harus ada yang lain, sehingga ketika terjadi kegawat daruratan dan harus ada sarana transportasi, misal kita punya mobil, harus ada yang bisa membawanya. Contoh, bapaknya baru kerja, mobilnya di rumah, nggak ada yang bisa, itu juga harus dipikirkan. Yang keempat, membagi tugas dan tanggung jawab dalam evakuasi. Contoh, misal dalam satu keluarga ada ibu, bapak, anak, balita, kemudian yang satu adalah anak SD. Ketika bapaknya itu pergi kerja, terjadi bencana, berarti
yang harus mengevakuasi biasanya ibunya semua. Tetapi itu harus kita sampaikan kepada anak. Misal ada anak balita, oh ibunya nanti yang menggendong anak balita. Kemudian anak yang sudah SD membawa barang-barang yang harus dibawa ketika terjadi bencana yang sudah disiapkan. Itu jadi kalau dulu biasanya semuanya panik harus ibunya semua, akhirnya ada banyak sekali yang malah tidak terbawa pada saat evakuasi, bahkan ada yang sampai ketinggalan anaknya karena saking paniknya. Nah, bila kita tidak melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan terjadi bencana, maka kita menciptakan tragedi. Bila kita tidak melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan tidak terjadi bencana, maka kita menerima keberuntungan. Bila kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan terjadi bencana, maka kita melakukan reduksi bencana. Bila kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan tidak terjadi bencana, maka kita menjalankan investasi pembangunan. Itu dari Bapak Lilik Kurniawan sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB. Nah, mungkin dari saya cukupkan sekian terkait dengan membangun masyarakat tanggap bencana. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan ketika besok kalian jadi bidan, bisa membangun masyarakat tanggap bencana, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Lilik tadi, bahwa ketika kita sudah menyiapkan strategi, kita sudah siaga tetapi tidak terjadi bencana, itu bukan hal yang sia-sia, tetapi kita melakukan investasi pembangunan. Nah, mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.